Malam hari ini saya mau bicara dengan tema pikiran Tuhan tentang kita. Ini suatu renungan singkat yang saya harap memberkati kita semua. Kalau kita bertanya apa sih pikiran Tuhan tentang kita menemukan satu ayat Alkitab yang luar biasa di Perjanjian Lama, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau dalam bahasa Inggris kita membacanya, for I know the plans I have for you. Jadi Tuhan punya rencana. Dalam terjemahan King James, for I know the thoughts that I think toward you. Jadi aku memiliki pemikiran tentang kamu. Dalam bahasa Ibrani, kata rancangan di situ adalah makasabah, makashaba, yang bisa berarti pikiran, perangkat, rencana, tujuan, atau penemuan. Jadi menarik sekali kalau Tuhan katakan aku punya rancangan, dan rancangan itu bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita ibaratkan device, perangkat, aku punya device, dan device ini bukan device untuk mencelakakan kamu, tapi device untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita tafsirkan itu sebagai invention, penemuan, aku punya penemuan-penemuan tentang kamu. Dan penemuan itu bukan untuk mencelakakan, tapi untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dan tentu sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita melihat masa depan yang penuh harapan itu bukan hanya di bumi ini saja, tetapi kepada langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan. Tetapi sementara kita di bumi ini, maka kita perlu menemukan pikiran Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu masa depan yang penuh harapan yang sesungguhnya dan yang kekal dan yang selama-lamanya itu nanti di langit baru, bumi baru. Sebab Alkitab sudah bilang bumi ini disimpan untuk hari penghakiman. Tetapi tidak berarti kemudian kita putus asa lalu kita menjalani hidup hanya untuk langit baru, bumi baru saja. Memang kita menjalani hidup untuk langit baru, bumi baru. Tetapi selama kita ada di bumi ini, kita berperan untuk membawa orang-orang kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dalam hal ini, kita perlu menemukan pikiran Tuhan untuk hidup kita. Tuhan punya pikiran-pikirannya untuk kita. Pikiran-pikirannya itulah yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Untuk menemukan pikiran-pikirannya Tuhan, memang ada tahapannya, saudara. Dan itu selalu bertahap. Pikiran Tuhan untuk saya tentu beda dengan pikiran Tuhan untuk Ibu Lili, apalagi dengan usia yang sudah matang, sudah sangat dewasa, ya, sudah lansia. Demikian juga Ibu Laura. Pikiran Tuhan untuk Ibu Lili, Ibu Laura, dan orang-orang tua lainnya tentu berbeda dengan pikiran Tuhan untuk saya dan beberapa orang muda lainnya. Karena apa? Karena ada tahapan-tahapan, ada progres-progresnya. Tetapi secara prinsip, semua kita mempunyai pikiran Tuhan yang sama. Nah, prinsipnya apa? Itu maksud saya. Prinsipnya apa? Pikirannya itu, pikiran Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita, saudara. Jadi bukan cuma saya sebagai hamba Tuhan yang perlu menemukan pikiran Tuhan. Kita semua, baik orang tua maupun orang muda, menemukan pikiran Tuhan untuk kita di musim hidup kita saat ini. Untuk Ibu Lili, mungkin saat masih muda, dipakai Tuhan untuk melayani dalam bidang guru sekolah minggu misalnya. Dan pada zamannya dipakai Tuhan dengan luar biasa pada konteksnya saat itu yang dibutuhkan. Tetapi tentu Ibu Lili tidak bisa lagi mengajar sekolah minggu seperti dulu, dengan kekuatan yang seperti dulu, dengan ini yang seperti dulu ya, power yang seperti dulu. Ya. Walaupun mungkin semangatnya masih ada, tetapi tentu
keterbatasan tenaga fisik dan lain-lain. Nah, itu sebabnya dalam hal ini misalnya Ibu Lili perlu menemukan pikiran Tuhan untuk Ibu Lili di usia lansianya. Nah, demikian juga kita, saudara. Di masa remaja, apa pikiran Tuhan untuk saya? Nah, di masa sekarang ini, apa pikiran Tuhan untuk saya? Nah, itu perlu kita temukan dalam setiap musim hidup kita. Tetapi tentu ada satu prinsip yang sama, pikiran Tuhan untuk semua orang percaya. Nah, itu yang saya akan bahas. Kalau pikiran Tuhan untuk setiap kita pribadi, saya nggak tahu, sebab setiap pribadi itu berbeda-beda. Dan Tuhan punya cara memakai orang itu beda-beda. Ya, dan kita juga punya pos pelayanan masing-masing yang spesifik yang Tuhan sediakan untuk kita masing-masing. Jadi yang saya bicarakan ini yang umum. Ya. Nah, yang pasti kalau kita hidup di zaman ini, nah ini yang umum ya. Yang pasti kalau kita hidup di zaman ini, pasti pikiran-pikiran Tuhan itu tentang kita adalah bagaimana kita bisa berfungsi di zaman ini. Dulu kita semua pernah berfungsi di zaman yang dulu, mungkin masih kita remaja. Saya ingat waktu saya SMA, ya, saya dengan beberapa orang itu di sekolah saya di SMA itu kami membuat namanya Little Circle, ya. Itu kelompok kecil untuk berdoa. Mulai dari beberapa orang akhirnya sampai banyak orang yang ikut berdoa. Dan saya merasa senang karena akhirnya kelompok yang kami buat itu berkembang, ya, menjadi kelompok doa yang cukup besar. Nah, saat itu dipakai Tuhan di masa saya. Nah, di masa selanjutnya mungkin tidak ada orang yang teruskan, tetapi ketika saya pergi ke tempat lain, bahkan mungkin menjadi gembala saudara, pikiran Tuhan untuk saya menjadi berbeda lagi. Nah, saya perlu temukan itu di setiap musim hidup saya. Tetapi yang secara umum yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan mau kita berfungsi di zaman ini. Di setiap musim hidup kita. Nah, Khotbah 3 ayat 1, firman Tuhan mengatakan gini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Saya mempercayai satu hal begini, sampai kita mati, walaupun kita sudah tua dan sampai kita menghembuskan napas terakhir, Tuhan mau kita berfungsi di zaman kita. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan, pendeta almarhum pendeta Bigman Sirait. Ya, kalau saudara tahu Bigman Sirait, tahu ya? Itu salah satu pendeta aliran reform. Ya. Dalam sakitnya ya di Singapura ya, dia merekam, ya, dia memotivasi orang Indonesia, terutama orang-orang percaya untuk tetap mengikut pemilu dengan baik dan lain-lain. Pokoknya menyampaikan hal-hal yang positif ya. Jadi walaupun dia sudah terbaring di ranjang rumah sakit, dia tetap berfungsi sebagai hamba Tuhan dan menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Itu luar biasa. Salah satu teladan hamba Tuhan yang luar biasa. Tentu banyak hamba Tuhan lain. Hanya kebetulan itu yang saya ingat, saudara ya. Jadi yang saya maksud begini, pemakaian Tuhan dalam hidup kita nggak dibatasi usia. Amin, Ibu Lili, Ibu Lora, nggak dibatasi usia. Ya. Sampai kita tua pun Tuhan bisa pakai kita menjadi berkat. Makanya ada lagu, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, kita tahu hidup kita sudah jadi berkat. Jadi kitab pengkhotbah ini mengingatkan kita untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Kalau kita mau terapkan ini kepada pikiran Tuhan untuk hidup kita, maka kita menemukan begini, bahwa di setiap musim kita akan menemukan rencana pikiran Tuhan untuk kita sesuai zaman kita. Ibu Lili sering cerita bagaimana pelayanannya waktu dia muda, ya, memimpin anak-anak sekolah minggu, itu luar biasa. Ya. Dan tentu saat menjadi tua tidak bisa seperti yang dulu lagi, tapi ada pasti pelayanan Ibu Lili yang spesifik. Ya, di masa tua sebelum pandemi ini Ibu Lili suka kemana-mana, dan yang saya kagum ya, ini saya bukan mau puji-puji Ibu Lili, tetapi memang kenyataan untuk menjadi contoh kita semua. Ibu Lili sering datang mendoakan Ibu Wongso, ya, dia lebih sibuk dari gembala. Ya, yang saya maksud gini, bahwa dia menemukan, ya, ini orang tua kita menemukan pikiran Tuhan untuk dia, ya, terlepas dari pelayanan Ibu Lili yang lain, tetapi paling tidak ini yang saya bisa lihat sebagai orang muda. Bahwa usia tidak membatasi kita untuk menemukan pikiran Tuhan. Nah, tentu sekarang pandemi corona membatasi. Tetapi tentu pasti ada pelayanan lain yang Tuhan bisa percayakan untuk kita, atau
tugas lain yang Tuhan percayakan untuk kita dan pikiran Tuhan yang lain untuk kita di masa saat ini. Itu yang saya maksud. Kita tidak pernah berpikir ibadah dengan Zoom seperti ini, bukan? Di mana Ibu Laura Bolang dari Belitung bisa ikuti gitu ya. Luar biasa. Nah, kita menemukan pikiran Tuhan untuk kita di zaman ini. Nanti kalau pandemi selesai, mungkin kita tidak seperti ini lagi secara intens, saudara ya, dan setiap rutin ya. Tetapi kalau memang diperlukan, kita juga lakukan lagi. Tapi maksud saya begini, bahwa di setiap musim kita harus menemukan pikiran Tuhan. Karena saya percaya apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini ada maksud dan rencana Tuhan, dan kita perlu menemukan prinsipnya. Jadi kita harus belajar mengenali apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita ini. Apa tujuan dan fungsi kita untuk zaman ini, untuk konteks saat ini. Dan saya percaya sekali lagi, usia tidak membatasi pemakaian Tuhan untuk hidup kita. Dan bahkan pandemi ini tidak bisa membatasi. Tuhan sudah kasih teknologi yang luar biasa untuk kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang pasti pikiran-pikiran Tuhan untuk kita selalu berkaitan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Yang pasti pikiran Tuhan untuk kita selalu berkaitan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Saya tidak ngomong yang pribadi untuk pembentukan karakter kita, tapi saya ngomong yang prinsip. Bahwa pikiran Tuhan untuk kita semua orang percaya pasti selalu berkaitan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya di Alkitab ada istilah, kamu garam dunia, kamu terang dunia, kamu adalah saksi, kamu adalah ambassador of Christ, duta Kristus. Ya, bahkan kita disebut raja-raja. Kenapa disebut raja? Karena akan berperan, ya, imamat yang rajani. Karena raja itu akan berperan melayani masyarakat. Artinya apa? Berfungsi untuk menjadi berkat bagi rakyatnya. Nah, itu maksudnya, saudara. Jadi, semua pikiran Tuhan untuk kita dari istilah-istilah dalam Alkitab, kamu garam, kamu terang, kamu saksi, kamu duta, kamu raja, dan lain-lain, kamu imam, itu semua berhubungan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Berfungsi untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Itu salah satu aspeknya. Jadi pikiran-pikiran Tuhan untuk kita pasti is about serving, not about getting. Amin. Itu pasti tentang melayani, bukan tentang mendapatkan. Jadi kalau kita bertanya, apa sih pikiran Tuhan untuk saya yang secara umum, itu pasti untuk melayani, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, saya diberkati juga dengan pelayanan Pak Indah. Ya, entah Pak Indah dapat sponsor dari mana ya. Pak Indah ini suka pergi keluar menginjil. Ya, walaupun saya selalu katakan Pak Indah hati-hati Pak ya. Karena pandemi ini ya mesti kita bijak dan hati-hati. Tapi beliau punya pelayanan penginjilan di lapangan. Ya. Jadi jemaat perlu tahu Pak Indah ini penginjil lapangan ya, luar biasa ya. Dan itulah yang disebut pikiran Tuhan untuk kita itu is about serving, not getting, bukan mendapatkan tapi untuk melayani, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan saya mau bilang bahwa fungsi atau kebergunaan sesuatu dapat dilihat dari apa yang bisa dinikmati orang lain. Jadi fungsinya teknologi apa? Untuk bisa kita melakukan Zoom ini. Jadi Zoom itu fungsinya apa? Nah, kita bisa nikmati sekarang, ibadah via Zoom. Nah, demikian juga fungsi kita sebagai seorang manusia dapat dilihat dari apa yang bisa dinikmati orang lain. Apakah kita berfungsi atau tidak? Kalau kita belum bisa, hidup kita belum bisa dinikmati, dalam tanda kutip, hidup kita belum bisa jadi berkat bagi orang lain, maka kita belum berfungsi sesuai dengan pikiran Tuhan. Bisa paham? Kalau hidup kita tidak bisa dinikmati istri kita, nggak bisa dinikmati suami kita, nggak bisa dinikmati anak-anak kita, hidup kita ya, dalam arti karakter kita, kasih kita, perkataan kita, perbuatan kita nggak bisa dinikmati oleh orang lain, maka kita belum berfungsi sesuai dengan pikirannya Tuhan. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Bahwa kita bisa menemukan pikiran Tuhan untuk kita waktu kita berfungsi dan hidup kita dinikmati orang lain. Itulah pikiran Tuhan yang secara umum. Sebab pikiran Tuhan pasti about serving, not getting, bukan mendapatkan. Ya, saya mendapatkan berkat Tuhan. Ya, itu bagian dari anugerah Tuhan, berkat Tuhan secara umum. Tapi pikirannya yang spesifik untuk kita bukan soal itu. Ya. Nah, rancangan dan tujuan Tuhan merupakan pikiran-pikirannya untuk kita.
Sebab aku mengetahui rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Nah, pikirannya untuk kita itu about serving. Bagaimana kita menjadi berkat untuk orang lain. Tugas kita saat ini adalah menemukan detailnya. Amin. Menemukan detailnya. Tuhan, aku sekarang tahu ya. Yang majornya, yang mayornya adalah aku harus jadi berkat untuk orang lain. Nah, detailnya gimana? Aku harus jadi berkat untuk siapa? Nah, itu permasalahannya. Ya, aku jadi berkat untuk siapa saat ini? Itulah yang perlu kita temukan setiap hari. Tugas kita adalah menemukan detail dari pikiran Tuhan, di mana kita harus berfungsi menjadi berkat bagi orang lain. Karena saya percaya bahwa di setiap musim, Tuhan mau kita berfungsi sesuai zaman di mana kita eksis. Dan saya mau kasih tahu lagi, bukan hanya usia yang membatasi fungsi tugas kita untuk menjadi berkat. Bahkan status kita sebagai ibu rumah tangga, ya, saya cuma ibu rumah tangga ini, nggak ada pekerjaan, nggak ada gaji rutin, cuma ibu rumah tangga. Tapi bagaimana saya bisa jadi berkat bagi orang lain? Kita bisa jadi berkat bagi orang lain dengan orang-orang yang kita temui. Nah, jadi temukan detailnya. Saya nggak tahu bagaimana detail pikiran Tuhan dalam hidup saudara. Tapi saudara bisa menemukannya. Yang umum pasti kita akan harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara-saudara. Jadi dengan renungan ini saya mau akhiri dengan begini. Apa pikiran Tuhan tentangmu di musim hidupmu saat ini? Ada orang tua, ada anak muda, ada ibu rumah tangga, ada bapak rumah tangga, ada mungkin anak-anak di sini, ya Samuel kalau mendengar, apa pikiran Tuhan tentang kita di musim hidup kita saat ini? Selamat merenungkan dan menemukan detailnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya ajak kita berdoa bersama-sama.